Kemudian yang keempat, orang yang matang secara spiritual itu mengerti bahwa apapun yang ditanam itulah yang dituai. Apapun yang dilakukan itulah yang dinikmati. Jadi ini rumusnya orang hidup itu famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan akan kita nikmati hasilnya, sekecil apapun kejelekan akan kita nikmati juga efeknya. Orang yang matang secara spiritual ngerti benar rumus ini, makanya dia hati-hati. Jangan sampai melakukan kesalahan sekecil apapun, eman-eman nanti dengan panennya. Jadi itu ciri kematangan yang keempat. Jadikan ini rumus hidup. Apapun yang dilakukan akan dinikmati hasilnya. Karena hari ini kan kadang-kadang kita meremehkan tindakan-tindakan kecil yang menurut kita seandainya dosa itu ya dosa-dosa kecil. Alah Pak, cuma ngomong kotor jorok sedikit aja, enggak masalah lah. Yang lain efeknya keakraban yang muncul jadi luar biasa Pak ya, enggak masalah. Yo memang sih kalau kamu lihat efek keakrabannya jadi luar biasa, tapi bisa enggak kamu menjalin keakraban tidak dengan yang itu, yang kamu anggap dosa tapi kecil itu. Mbok nyari yang enggak ada dosanya. Kenapa? Karena sekecil apapun kekeliruan, kesalahan akan kamu nikmati, akan kamu panen hasilnya. Alah Pak, nanti tobat juga selesai ya. Tobat urusan yang vertikal. Yang horizontal kadang-kadang tidak tersangka-sangka. Ada, kalau dalam bahasa Hindu ada karma palanya. Jadi ada hukum timbal baliknya. Makanya penting bagi kita untuk hati-hati. Orang yang sudah matang secara spiritual biasanya ini sudah otomatis. Yang kelima, orang yang matang spiritual itu tidak sibuk memamerkan kepada dunia betapa diri ini benar atau baik. Nah, ini mungkin agak berat ya kalau kita hari ini. Hari ini kita dunia pencitraan, dunia medsos, Twitter, Instagram, Facebook, itu kan dunia pamer. Jadi hari ini kita tidak cukup jadi orang baik, tapi juga ingin dikenal sebagai orang baik, bahkan ingin viral sebagai orang baik. Ini sebenarnya secara tidak sadar kita membebani diri dengan 3 hal sekaligus yang berat. Menjalankan kebaikan itu ya sudah berat, tapi kita nambah beban lagi memamerkan kebaikan. Oh, ini tambah beban lagi, ingin menunjukkan. Itu pun kita masih membebani lagi, harus viral ini, harus banyak yang nge-like, banyak yang nonton, memviralkan kebaikan. Kamu capek-capek, tolong di-share ya, tolong ditunjukkan ke sana ya, tolong. Wis, harusnya bebannya cuma 1, melakukan kebaikan saja, kamu nambah jadi 3. Ya sudah. Tidak cerdas, tidak matang secara spiritual. Itu kalau versi ini loh ya, nanti saya jangan dimarahi. Saya cuma mengikuti teori ini. Betapapun memang memamerkan kebaikan itu bukan sesuatu yang positif. Bahwa orang melihat kebaikan yang engkau lakukan tidak masalah. Bahwa orang tahu engkau melakukan kebaikan tidak masalah, tapi jangan secara sengaja memamerkan kebaikan, menunjukkan pada orang lain bahwa kamu sudah melakukan kebaikan. Tapi saya niatnya Pak, agar orang lain niru saya. Yo alhamdulillah kamu kalau bisa niat seperti itu, tapi biasanya menato niat itu rumitnya luar biasa. Tidak sadar terselip-selip di situ kamu. Mungkin diam-diam ingin orang lain tahu bahwa kamu itu baik.
Kadang-kadang, ya ndak cuma lewat medsos, kadang lewat omongan kan juga begitu. Ndak ada apa-apa, ngomong biasa-biasa, tiba-tiba kamu nambahi, oh waktu saya di Singapura dulu, oh, waktu saya ketemu Menteri anu dulu, oh waktu kamu mamer-mamer jasamu, mamer-mamer kehebatanmu. Oke, ini nanti nyambung dengan ciri selanjutnya, yaitu tidak sibuk mengejar persetujuan dan pujian orang lain. Ini ciri orang yang spiritualitasnya matang. Kita ini sering lebih direpotkan oleh kira-kira orang setuju enggak ya yang saya omongkan, kira-kira orang nanti saya dipuji enggak ya kalau melakukan ini, kira-kira orang cocok enggak ya dengan yang saya lakukan ini. Jadi cocok tidak cocoknya orang, pujian atau celaannya orang, ini sebenarnya menunjukkan kita tidak terlalu yakin dengan kebenaran atau kebaikan yang akan kita jalankan. Harusnya kalau kita sudah mantap, sudah yakin bahwa ini benar, ini baik, sudah saya yakin dasarnya ini kuat, pasti benar, pasti baik, itu kita tidak akan repot lagi mengejar, mencari, menunggu pujian atau persetujuan orang lain. Terserahlah, monggo kalau ada orang setuju atau tidak setuju, orang mau mencela juga tidak apa-apa, tapi saya yakin ini adalah benar dan baik. Nah, ini menunjukkan orang sudah matang secara spiritual. Kalau masih sibuk menunggu komentar orang lain, kemungkinan kita tidak terlalu yakin dengan kebaikan kita. Atau kalau tidak, saya yakin kok Pak, tapi kok masih nunggu? Itu tadi mungkin ada unsur pamernya. Berarti kamu hanya ingin pamer saja. Oke, ya, pamer juga bukan sesuatu yang positif. Sudahlah, bukan berarti kamu tidak boleh medsosan, tidak boleh upload di Instagram, Facebook atau WA, monggo dilanjutkan, tapi tata batinnya dibereskan dulu. Semoga engkau tidak sibuk memamerkan kebaikanmu dan juga tidak sibuk mengejar persetujuan dan pujian orang lain. Karena ini nanti kontraproduktif dengan kematangan spiritual yang sedang kita bangun. Biasanya kalau orang mengejar pujian, kemudian yang datang itu celaan, itu moodmu langsung turun drastis, mengacaukan ritme ketenanganmu, bahkan nanti mungkin menghalangi jalan spiritualmu. Terus, tidak lagi membandingkan diri dengan yang lain, atau sebaliknya, membandingkan yang lain dengan diri sendiri. Banding-bandingan ini biasanya ciri orang yang tidak percaya diri, tidak yakin dengan kebenarannya, atau kalau membandingkan orang lain dengan diri sendiri, itu biasanya ciri orang yang sombong dan merasa benarnya sendiri. Begitu aku merasa benar, kan terus aku ingin orang lain seperti aku. Biasanya terus terjadilah membandingkan orang dengan dirinya. Mbok dia itu kayak aku ini loh, mbok dia itu niru aku ini loh. Nah, itu membanding-bandingkan namanya. Atau dibalik, membandingkan diri dengan orang lain. Aku ini sudah cocok nggak ya dengan itu, dengan idolaku itu? Sudah sesuai nggak sih dengan yang selama ini aku puja-puja? Sudah nyambung nggak sih dengan artis yang selama ini aku idolakan dan seterusnya? Ini menunjukkan tidak percaya diri. Jadi membandingkan diri dengan orang lain menunjukkan tidak percaya diri. Membandingkan orang lain dengan dirinya biasanya menunjukkan rasa benar sendiri, kesombongan, keangkuhan. Ini juga jangan dilakukan. Orang yang sudah tidak sibuk lagi dengan perbandingan-perbandingan menunjukkan dia sudah matang secara spiritual.